Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zuhdan Abdurrahman dari kelas 11 TJKT 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Cisco modul 1 sampai modul 3. Langsung saja, pada di sini pengenalan Cisco Networking Academy. Cisco Networking Academy adalah program pendidikan dan sertifikasi yang didukung oleh Cisco System. Melalui program ini, para peserta dapat memperoleh pengetahuan mendalam tentang jaringan komputer dan teknologi informasi. Yang pertama ada modul 1.1, yaitu pengenalan jaringan komputer. Dasar jaringan. Pengenalan konsep jaringan komputer termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Yang kedua ada topologi jaringan, mempelajari berbagai jenis topologi jaringan dan penerapannya dalam lingkungan komputer modern. Ketika ada protokol komunikasi, pemahaman tentang protokol yang digunakan dalam komunikasi antar komputer. Jadi di sini kita akan mengenali bagaimana teknologi jaringan komputer dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan merubah hidup kita di lingkungan yang modern. Yang lalu ada modul 1.2 yaitu model OSI. Yang pertama ada tingkat OSI. Pada tingkat OSI, menjelaskan setiap tingkat dalam model OSI dan fungsinya dalam komunikasi data. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu OSI layer. Lapisan model Open System Interconnection OSI merupakan setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Model ini dirancang untuk memungkinkan dua sistem mandiri berkomunikasi melalui protokol atau antarmuka interface yang distandarisasi berdasarkan lapisan operasi saat ini. Lanjut kita yang kedua adalah encapsulation, menggambarkan proses encapsulation dan de-encapsulation dalam pengiriman data. Lalu yang terakhir ada comparing layers, perbandingan antara setiap lapisan dalam model OSI dan pendekatan kerjanya. Lalu ada modul 1.3, protokol TCP atau IP. TCP versus UDP, perbandingan antara protokol TCP dan UDP dalam komunikasi jaringan. Ada addressing, pemahaman lengkap tentang alamat IP dan pengalamatan dalam jaringan. Lalu yang terakhir ada struktur dari protokol TCP atau IP dan cara kerjanya untuk mengirimkan paket data. Protokol TCP atau IP merupakan protokol kendali transmisi atau transmission control adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport yang berorientasi sambungan dan dapat diandalkan. Lalu ada modul 1.4, perangkat jaringan. Gateway, peran gateway dalam menghubungkan jaringan yang berbeda. Switch, fungsi switch dalam pengalihan data di dalam jaringan lokal. Dan router, pentingnya router dalam mengarahkan lalu lintas antar jaringan. Ada modul 1.5, topologi jaringan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu topologi. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, direct, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Di sini ada 3 topologi jaringan. Yang pertama ada star topologi. Karakteristik dan kelebihan dari topologi bintang dalam jaringan komputer. Apa sih star topologi itu? Star topologi merupakan jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Lalu yang kedua ada mesh topologi. Mesh topologi atau topologi jala adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju.
Lalu yang ketiga ada bus topologi. Bus topologi merupakan jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node, klien, dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Selanjutnya pada modul 1.6, kabel dan penghubung. Kabel serat optik, keunggulan. Modul 1.6, kabel dan penghubung. Kabel serat optik. Sebelumnya, kabel serat optik adalah kabel rakitan atau kumparan yang mirip dengan kabel listrik, tetapi mengandung satu atau lebih serat optik yang digunakan untuk ditransmisikan cahaya. Lalu yang kedua ada kabel UTP. Kabel UTP merupakan kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar, seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindung dan wicara silang di antara pasangan kabel yang berdekatan. Modul 1.7 ada pengaturan IP. IPv4 mempelajari tentang alamat IPv4, subnetting dan pengaturan jaringan. Ada IPv6, memahami implementasi dan keunggulan protokol IPv6 dalam jaringan modern. Ada lalu modul 1.8, subnetting. Subnetmas merupakan istilah teknologi informasi yang mengacu kepada angka perpaduan 32 bit yang digunakan untuk membedakan ID jejaring dengan ID induk, yakni menunjukkan letak suatu induk, entah berada di jejaring setempat atau di jejaring luar. Lalu ada tool subnetting. Tool subnetting merupakan alat dan perangkat lunak yang mendukung proses subnetting untuk jaringan. Lalu modul 1.9, pengenalan routing. Pentingnya pengenalan konsep routing dalam mengarahkan aliran data dalam jaringan. TOPSIS atau teknik for order of preference by similarity to ideal solution merupakan metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk memilih rute terbaik. Selanjutnya pada modul 2. Modul 2.1, pengenalan Cisco IOS. Modul ini merupakan pengantar yang mendetail mengenai sistem operasi perangkat Cisco atau Cisco IOS. Peserta akan mempelajari fitur, fungsi, dan keunggulan Cisco IOS dalam jaringan. Mengakses perangkat Cisco IOS. Yang pertama ada remote access. Dalam modul ini, peserta atau saya akan mempelajari cara mengakses perangkat Cisco IOS secara remote melalui berbagai protokol seperti SSH dan Telnet. Command Line Interface. Peserta akan belajar menggunakan Command Line Interface untuk berinteraksi dengan perangkat Cisco IOS. Yang ketiga ada praktek langsung. Penjelasan tentang bagaimana mempraktikkan langkah-langkah yang terdapat pada modul. Ada mengkonfigurasi perangkat Cisco IOS. Port configuration. Configuration the ports of a Cisco IOS device, including assigning IP address and enabling specific protocols. The routing protocols. Kita learn how to configure routing protocols like OSPF and EIGRP in a Cisco IOS device. Next, security settings. Understand how to configure security settings, such as access control list, HLS, and firewall settings. Mengamankan perangkat Cisco IOS atau firewall configuration. Configure and manage firewall settings to protect the Cisco IOS device from unauthorized access. Access control list. Implement and manage access control list to control traffic and enhance network security. Mengelola perangkat Cisco IOS. Konfigurasi pengguna. Proses membuat, menghapus, dan mengelola pengguna yang memiliki akses ke perangkat Cisco IOS. Monitoring network. Cara memantau dan mengelola jaringan yang terhubung dengan perangkat Cisco IOS. Device maintenance. Teknik melakukan pemeliharaan rutin dan troubleshoot terhadap perangkat Cisco IOS.
Mengelola file pada perangkat Cisco iOS. File transfer. Peserta akan mempelajari cara mentransfer file antara perangkat Cisco iOS dan perangkat lain melakukan menggunakan protokol FTP, FTP, dan SCP. File Systems. Penjelasan mengenai berbagai jenis file system yang digunakan dalam perangkat Cisco iOS. Memverifikasi konektivitas pada perangkat Cisco iOS. Network Test. Learn how to perform network tests to ensure the connectivity and proper functioning of the Cisco iOS device. Diagnosis Tools. Understand the various diagnostic tools available within Cisco iOS for verifying connectivity and troubleshooting network issues. Verification commands. Explore a range of verification commands used to confirm the status and connectivity of the Cisco iOS device within a network. Lalu ada modul ketiga. Modul 3.1 yaitu aturan dalam jaringan. Modul 3.1 membahas aturan dalam jaringan, termasuk protokol, etika, dan keamanan yang diperlukan dalam pengelolaan jaringan komputer. Kemampuan untuk memahami dan menerapkan aturan ini sangat penting dalam kemajuan teknologi informasi. Protokol jaringan, standar komunikasi. Modul 3.2 membahas protokol jaringan yang mengatur standar komunikasi antar perangkat. Ini termasuk format data, kontrol kesalahan, dan aliran data yang efisien. Keamanan data. Protokol penting untuk keamanan data dipelajari untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Alamat IP dan subnetting. IP addressing. Modul 3.3 membahas tentang konsep alamat IP dan cara mereka digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Subnetting techniques. Proses subnetting memungkinkan pemisahan jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil untuk manajemen yang lebih efisien. Pengalamatan IPv6. Next Generation Protocol. Modul 3.4 membahas IPv6 sebagai pengganti dari IPv4 dalam mengatasi keterbatasan alamat internet. Enhanced Security Features. IPv6 hadir dengan fitur keamanan tambahan untuk melindungi data dan mencegah serangan jaringan yang canggih. Jaringan nirkabel. Perkembangan teknologi. Modul 3.5 membahas perkembangan dan aplikasi jaringan nirkabel dalam berbagai konteks, mulai dari rumahan hingga korporat. Keamanan Wi-Fi. Strategi keamanan yang efektif untuk jaringan nirkabel diajarkan untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Keamanan jaringan. 75% Layer Defense. Modul 3.6 melibatkan lapisan pelindungan untuk mengamankan jaringan dari ancaman keamanan yang semakin canggih. Two-factor authentication. Metode autentikasi ganda diperkenalkan untuk memberikan tingkat keamanan tambahan dalam mengakses sumber daya jaringan. Akses data. Pengangkutan data. Modul 3.7 membahas teknik pengangkutan data digital, termasuk protokol dan kompresi data. Manajemen hak akses. Proses manajemen hak akses diajarkan untuk mengontrol siapa yang boleh mengakses data tertentu dan dalam kondisi apa. Pengelolaan jaringan. Monitoring jaringan. Modul 3.8 membahas teknik memantau kinerja jaringan dan identifikasi masalah yang mungkin muncul. Perawatan perangkat. Pelajaran tentang perawatan rutin dan pencegahan kerusakan perangkat jaringan untuk memastikan kelancaran operasional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.